Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Dena Baladina Zainuddin, dalam podcast Oasis, obrolan santri inspiratif. Oasis, obrolan santri inspiratif. Nah, sahabat santri, kemarin-kemarin kita kan udah ngobrol nih dengan beberapa narasumber atau bintang tamu yang berasal dari banyak kalangan, mulai dari keluarga pondok, kemudian alumni berprestasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini bintang tamu kita sangat spesial, yakni merupakan santri berprestasi dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang berasal dari berbagai unit di Pondok Pesantren Darul Ulum. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang prestasi kalian, kayaknya kita harus kenalan dulu nih. Mulai dari sebelah sini silakan. Perkenalkan, nama saya Subula Robiki Zulula, dipanggil Subula. Saya dari SMA Darul Ulum 2, Jombang. Alhamdulillah tahun ini saya dapat menjadi medalis perak KSN bidang biologi tingkat SMA MA tahun 2021. Oke, Subula ya panggilannya. Oke, Subula selanjutnya. Nama saya Risyad Mahdavi Tantowi dari SMA Darul Ulum 2 unggulan BPPT Jombang. Pada gelaran KSN pada tahun ini saya alhamdulillah mendapat medali emas bidang geografi. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Rabbani, biasanya dipanggil Hilmi, asal sekolah SMA Darul Ulum 2 unggulan BPPT Jombang. Alhamdulillah pada tahun ini saya mendapatkan medali perak KSN Kompetisi Sains Nasional dan yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Oke, berarti ini semuanya peraih medali KSN ya, tapi dari berbagai bidang yang berbeda, mungkin dari biologi dan juga geografi. Yang satunya emas, satunya perak, benar? Oke, keren banget nih. Semuanya dari SMA Darul Ulum 2. Oke, tadi sebenarnya nama panggilannya siapa? Davi, Hilmi dan Subula. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang gimana perjalanan mereka bisa menjadi medalis gitu dalam ajang kompetisi sains nasional. Oke. Kira-kira gimana sih ceritanya proses kalian dari sebelum lomba hingga menjadi juara itu gimana? Mungkin dari Subula bisa? Awalnya waktu itu sekolah membuat seleksi buat dikirim ke OSK tingkat kabupaten. Itu saya milih bidang biologi. Waktu itu alasannya klasik karena hitungannya sedikit. Oke. Dan setelah itu mulai dibina dari guru internal, yaitu dari guru-guru SMA Darul Ulum 2. Setelah itu tahun 2020 waktu itu saya kelas 10, saya alhamdulillah lolos kabupaten dan dibina dari pembina luar, dari lembaga pembinaan. Lalu setelah itu tapi saya tidak lolos sampai ke tingkat provinsi saja. Lalu saya melanjutkan lagi tahun 2021 dan alhamdulillah lolos sampai nasional. Oke, alhamdulillah. Berarti memang sebelumnya sudah pernah mengikuti ajang ini ya? Pernah. Tapi mungkin belum beruntung, belum menang gitu. Alhamdulillahnya karena terus mencoba, jadinya akhirnya di kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12 bisa meraih medali. Keren banget. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Hilmi maupun Davi? Kalau misalkan dari Subula tadi kan dari bidang biologi ya. Biologi. Kalau misalkan dari kami kayak bidang geografi, kalau dari saya sendiri nih, screening ya. Jadi dulu awal itu sempat kayak ada pemilihan bidang kayak misalkan yang mau ikut daftar olimpiade gitu. Ya saya kayak terus milih geografi. Alasannya mungkin karena dulu ayah saya itu sebagai lulusan dari teknik geologi dan hal tersebut merupakan ada suatu hal yang terkaitan mungkin dari hal tersebut gitu. Oke, jadi nurun ke Hilmi gitu ya mungkin. Kemudian setelah itu kami juga pernah belajar dari guru internal dan juga dari guru dari luar lembaga olimpiade juga gitu nih. Jadi dari tutornya juga gitu. Ya akhirnya kalian bisa meraih juara gitu kan ya.
Jadi sebelumnya juga, apakah Davi juga sebelumnya pernah ikut lomba ini juga? Kalau Subula kan pas kelas 10-nya udah pernah ikut Olim. Kalau saya itu baru mulai pas kelas 11 semester 2. Jadi pas itu pasca pandemi, pas udah masuk semester 2 kan sekolahnya mulai selang-seling tuh. Itu dibuka pendaftaran baru ASN 2021. Nah itu saya awalnya nggak pengen ikut. Terus setelah dipikir-pikir lagi gak rugi juga kalau nyoba nih. Ya udah ikut aja. Akhirnya seiring proses kayak yang tadi udah Hilmi jelasin, dari kabupaten terus provinsi terus nasional, akhirnya bisa dapat medali emas. Alhamdulillah, berarti coba-coba ya justru. Iya. Awalnya ya udah ikut aja. Ikut aja gitu ya, jadi ingin mencoba hal baru mungkin. Tapi akhirnya bonus sekali, akhirnya juga bisa dapat medali gitu. Keren banget ya cerita mereka tentang prosesnya. Dari mungkin sebelumnya nggak tahu tentang ajang ini, hingga akhirnya bisa menjadi juara pada perlombaan tersebut. Selanjutnya mungkin saya pengen tahu nih, kira-kira motivasi kalian apa sih sebenarnya ikut lomba-lomba kayak gini, ikut KSN, dan harus bekerja keras, latihan soal dan lain sebagainya, itu motivasinya apa coba? Mungkin dari Davi deh. Kalau saya sendiri tentunya pertama ingin dapat prestasi, pasti itu. Yang kedua juga karena dari orang tua sendiri, dari saya kecil emang udah mendorong saya untuk dapat ikut lomba gitu loh. Dari SD itu, dari SMP itu dulu pernah menang lomba robotik di Malaysia. Terus SMA nih akhirnya milih geografi aja deh. Jadi kalau ditanya motivasinya itu mungkin karena saya sejak kecil tuh terbiasa hidup di lingkungan yang selalu mendorong saya untuk berbuat lebih gitu aja. Oke, lingkungan yang kompetitif gitu Iya, ya, lingkungan yang kompetitif. harus bisa bersaing gitu dengan sekitarnya gitu, keren banget. Selanjutnya mungkin ada tambahan? Sama sih, kalau misalkan dari saya sendiri, ini tujuannya itu, motivasinya itu simple sih, cuma pengen kayak banggain orang tua gitu aja. Oke. Ingin banggakan orang tua gitu ya? Kan kayak orang tua itu ngasih kita sesuatu mulai dari kecil, ngasih kita sesuatu yang mendidik gitu ya. Mendidik kita dari kecil, kita disekolahkan, dan kita itu juga harus bisa ngasih balik ke orang tua itu gimana sih? Mungkin salah satu hal tersebut yang menjadi motivasi saya. Gitu. Oke, dari Hilmi mungkin ingin membanggakan orang tuanya gitu ya. Bagus banget. Selanjutnya mungkin dari Subula apa nih kira-kira motivasinya? Kalau saya itu pengen aktualisasi diri. Jadi dengan saya lomba itu kan nanti saya bisa menunjukkan pokoknya bisa menunjukkan ini loh saya bisa gini, tapi bukan untuk sombong. Jadi tuh kalau misalnya saya ya udah dikenal bisa biologi, itu nanti saya tuh bisa membantu teman-teman saya misalnya saat kayak ulangan gitu. Ya jadi sebenarnya aktualisasi diri dengan memperkenalkan diri sehingga dikenal itu tuh membuka peluang saya untuk bisa membantu orang. Oke, bagus banget ya, ternyata emang masing-masing punya motivasinya sendiri-sendiri dan semuanya bagus banget gitu. Jadi punya alasannya sendiri-sendiri hingga bisa menjadi juara, seperti itu. Selanjutnya mungkin tentang, tadi kan kita udah bahas motivasi nih. Selanjutnya mungkin tentang tips dan triknya. Mungkin kan banyak nih sahabat santri yang pengen bisa juga nih menang lomba KSN lah atau Olimpiade. Kira-kira gimana sih menurut kalian tips dan triknya untuk bisa menjuarai bidang-bidang yang kalian sudah geluti itu? Mungkin boleh dari Hilmi? Mengenai tips dan trik ini, mungkin setiap orang memiliki tips dan trik yang sendiri-sendiri gitu. Iya, benar banget. Kalau dari saya sendiri itu tips dan triknya itu maksudnya saya sendiri maksimalin minimal belajar 4 jam sehari. 4 Dan jam itu sehari ya? terus berlaku secara konsisten. Harus istiqomah Harus gitu? istiqomah. Dan tips dan triknya juga, kalau misalkan dari segi usaha kan kita udah gitu kan, kita udah belajar. Dan kita juga gimana harus bisa melalui proses tersebut. Dan dalam misalkan kalau dibilang usaha aja itu kan nggak cukup juga. Kita harus juga ada doa orang tua, kita juga minta kepada Allah gimana gitu. Jadi dari usaha dan doa tersebut diintegrasiin jadi satu tuh biar hasilnya lebih maksimal. Jadi harus diseimbangkan ya, jangan usaha doang dan jangan berdoa aja gitu. Jadi harus berdua-duanya ini harus seimbang gitu mungkin. Iya benar. Dari Hilmi selanjutnya mungkin dari Subula atau dari Davi? Davi dulu deh, boleh. Kalau saya tuh orangnya yakin kalau kita tuh bakal dapat hasil yang sesuai dengan
apa yang kita usahakan. Jadi kan saingannya banyak nih, dari satu sekolah di tingkat kabupaten aja yang daftar 5 benar. Habis itu nanti di provinsi diadukan lagi dari yang lolos dari tingkat kabupaten itu, di nasional ditemukan lagi. Jadi usaha apa sih yang bakal kita lakukan agar kita tuh jadi lebih dari orang lain gitu loh. Jadi menurut saya yang ingin saya tekankan itu di konsistensinya sih. Belajar sehari, 2 hari, 3 hari semangat tuh gampang, cuma kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai berbulan-bulan itu yang berat. Jadi konsisten kuncinya buat saya. Konsisten, salah satu kunci nih buat sahabat santri nih ya, mungkin yang pengen mengikuti jejaknya teman-teman di sini. Nah, itu bisa didengarkan tuh. Dan terakhir mungkin dari Subula apa nih? Jadi tips dan trik tadi kan, beberapa tips dan trik saya tuh juga udah dirangkum oleh jawabannya Hilmi dan Davi mengenai belajar, konsistensi, dan berdoa. Lalu kalau dari saya sendiri, itu yang menurut saya paling penting itu adalah fokus terhadap tujuan dan yakin. Jadi kayak misalnya ya, jangan juga terlalu gampang melihat progres orang lain. Misalnya, oh anak itu dari SMA itu lebih pinter, jangan kayak gitu, kayak yakin aja, fokus. Lalu kalau misalnya saya kan biologi ya udah biologi aja, jangan ngelirik yang lain gitu, kayak misalnya ngelirik kimia. Pokoknya fokus itu, kalau fokus yakin itu insya Allah tercapai apa yang diinginkan. Oke, dari Subula mungkin seperti itu ya. Jadi memang harus fokus dengan bidang yang kita geluti gitu mungkin ya. Jadi biar lebih tujuannya tuh biar lebih tertata gitu. Ketika kita ingin memberikan atau membuat strategi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Aduh, nggak kerasa ya. Mungkin ini sebelum kita akhiri nih sesi kita bersama dengan teman-teman dari SMA Darul Ulum 2, mungkin ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan kepada sahabat-sahabat santri yang sedang menonton nih, apa kira-kira? Kalau dari saya sih pesannya itu usaha aja dulu gitu. Usaha aja dulu. Kita tuh gak bakal tahu kesempatan bakal datang. Jadi selagi ada kesempatan datang, kita coba aja, kita usaha aja dulu. Urusan hasil itu ada di Allah. Yang penting kan ikhtiar, dan itu juga. Ikhtiar dulu. Ya. Jadi harus berani dulu ya. Kita harus coba dulu nih kalau ada kesempatan gitu ya. Oke, selanjutnya dari Davi. Kurang lebih sama sih kayak Hilmi. Soalnya kayak tadi udah jelasin kan, prosesnya sama juga. Jadi kurang lebih yang dirasakan, yang dilalui semuanya sama. Mungkin kalau pesan dari saya, jangan capek-capek deh buat belajar. Soalnya ntar hasil dari proses belajar itu bakal dirasakan nanti, nggak hari ini. Mungkin capek ya, cuma dijalanin aja emang karena prosesnya menuntut untuk seperti itu. Oke, mungkin secara kata lainnya mungkin ya, sekarang kita mungkin nggak merasakan gitu ya hasil dari yang kita kerja keraskan gitu kan ya. Tapi dengan kerja keras yang kontinu, nanti suatu saat itu akan berbuah manis gitu. Kita akan merasakannya. Mungkin selanjutnya dari Subula apa nih pesannya? Kalau dari saya tuh keep pushing through. Jadi jangan menjadikan batasan-batasan. Kayak misalnya dari sekolah mana, dari kota mana, itu jangan dijadikan hal yang bikin insecure gitu. Kayak tetap aja berusaha sebisa mungkin. Oke, aku bisa ke ASN. Oke, aku bisa menembus ini, aku bisa ke sini, aku bisa ke situ. Dan kalau zaman sekarang ya kayak gituan kan, akses ya. Maksudnya akses itu kan luas ya. Kayak misalnya internet itu bisa difasilitasi sekolah, tinggal mengajukan gitu ya. Dan itu jadi era sekarang ya, era serba internet itu menurut saya kayak resource, sumber-sumber belajar itu bukan jadi penghalang dimanapun berada. Oke, wah keren banget ya. Dari pesan-pesannya dari teman-teman dari SMA Darul Ulum 2, ada Subula, kemudian ada Davi dan juga ada Hilmi yang telah menjadi medalis gitu ya. Ada yang meraih medali emas dan juga perak dari berbagai bidang, yang satu biologi dan ada 2 dari geografi. Dan banget, semoga nanti bincang-bincangnya tadi bisa memberi inspirasi gitu ya kepada teman-teman santri yang sedang menonton kali ini. Terima kasih banyak ya sudah hadir teman-teman dari SMA Darul Ulum 2. Baik sahabat santri, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada bincang-bincang kita dengan unit sekolah yang lain. Oasis, obrolan santri inspiratif.